어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru SDN Wonorejo 1312 Surabaya. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kesediaan waktunya untuk dapat hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi pembelajaran numerasi. Bapak Ibu, jika mendengar kata numerasi, kira-kira apa sih yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Oke, silahkan ditulis pada link yang telah kami sajikan, nggih. Monggo. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain menulis, kami lanjutkan. Bapak Ibu, target belajar kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang definisi numerasi. Yang kedua, numerasi abad 21. Yang ketiga, numerasi lintas kurikulum. Dan yang terakhir, miskonsepsi numerasi. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu tentang definisi numerasi. Numerasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, berarti numerasi bukan hanya ada dalam matematika saja. Tadi di situ ada jawaban bahwa numerasi adalah matematika. Ada lagi, numerasi biasanya belajar tentang angka yang ada pada mapel matematika umumnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kami luruskan kembali miskonsepsi tersebut bahwa numerasi itu tidak sama dengan matematika. Numerasi berbeda dengan matematika. Dalam mata pelajaran apapun ada numerasinya. Tidak menutup kemungkinan ada numerasi. Jadi kira-kira nih, kalau di mapel IPS ada numerasi, bahasa Indonesia ada numerasi, bahasa Inggris ada numerasi, agama ada numerasi, kira-kira numerasi ini tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab guru matematika? Bukan. Apakah tanggung jawab guru kelasnya? Oke, tanggung jawab kita semua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, karena numerasi ini diajarkan pada sekolah dasar, dalam hal ini sekolah kita kan sekolah dasar, apakah numerasi tidak diajarkan di SMP atau SMA? Diajarkan, oke. Sampai selama mereka belajar, mereka akan bertemu dengan numerasi. Karena kenapa? Numerasi ini berkaitan dengan pemecahan.
masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kalau begitu kira-kira butuh nggak kelas khusus numerasi? Apalagi ada AKM nih, ANBK nih, kan ada literasi numerasi. Butuh nggak kira-kira kelas khusus numerasi atau guru spesialis numerasi khusus? Ada nggak kira-kira? Dibutuhkan nggak? Nggak perlu ya, karena setiap guru punya peran yang sama untuk mengajarkan numerasi. Seperti itu nggih. Matur nuwun. Selanjutnya, nah ini skill matematika yang digunakan dalam numerasi. Ternyata matematika itu hanya alat, Bapak Ibu, bukan numerasi. Matematika tidak sama dengan numerasi. Matematika hanya alat dalam numerasi, dalam pembelajaran numerasi. Ada using measurement, estimating, calculating with whole numbers, dan lain sebagainya. Ini translate Indonesianya, yaitu menggunakan pengukuran. Dalam hal ini alat ukur. Jadi cara menggunakan penggaris atau timbangan atau skala. Kemudian yang kedua, memperkirakan, mengestimasi, menghitung, menggunakan pecahan, desimal, persentase, perbandingan, kemudian kelas spasial, shape atau bentuk atau benda-benda, dalam hal ini peta, mungkin bisa menafsirkan informasi statistik berupa data. Biasanya di kelas 6 ya Bu Anda, Bu Sulis, ada penyajian data. Oke, luar biasa, terima kasih. Selanjutnya, nah ini kita sampai di materi yang kedua, yaitu model numerasi abad 21. Ternyata Bapak Ibu, menurut pusat numerasi dunia, yaitu di Australia, kurikulum Australia menyebutkan bahwa numerasi ini terdiri dari 4 aspek, 4 bagian, yaitu di dalamnya ada konteks, kemudian karakter, kemudian tools, kemudian matematik. Nah, apa sih ini? Kan saya bukan orang bule, jadi saya translate ya. Baik. Nah ini, konteks. Konteks itu adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan matematika dalam berbagai konteks. Contohnya, konteks sekolah, atau konteks di luar sekolah, di rumah, atau dalam kehidupan bermasyarakat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, matematik, yaitu keterampilan matematika, strategi pemecahan masalah, dan keterampilan dalam mengestimasi, memperkirakan, ya, dan lain sebagainya. Tadi kan alat matematika, skill matematika ada beberapa. Yang ketiga, karakter. Karakter itu keyakinan dan kemauan untuk menggunakan pendekatan matematika dalam menyelesaikan masalah, critical thinking, kreatif, kolaboratif, pembelajaran abad 21, nggih, 4C, luar biasa. Yang keempat yaitu alat. Dalam hal ini penggunaan materi, modelnya atau alat ukur, representasinya, apakah digambarkan dalam bentuk simbol atau grafik atau peta atau diagram, infografis. Oke, kemudian alat digital, komputer, perangkat lunak, kalkulator, atau internet untuk mendukung dan membentuk pemikiran. Apa sih Ibunya? Kok aku nggak paham sih? Waduh, yuk kita belajar sama-sama. Nah, ini penerapannya Bapak Ibu dalam model numerasi abad 21. Kemarin, ini salah satu kegiatan kita menganalisis kandungan makanan favorit. Salah satunya ini ada Indomie nih. Nah, kita diminta untuk menganalisis numerasi apa yang ada pada makanan ini. Nah, ternyata ketika dianalisa berdasarkan numerasi abad 21, numerasi fokusnya yaitu matematikanya, comparison, perbandingan. Ternyata dalam nutrition food information ini ada perbandingan. Fatnya, lemaknya berapa gram, kemudian saturated fatnya berapa gram, gulanya, garamnya, karbohidratnya, berapa kandungannya. Kemudian ketika anak-anak sudah tahu apa sih kandungan yang paling banyak pada makanan ini, akhirnya anak-anak bisa mengurutkan nih, oh ternyata makanan ini lebih banyak gulanya, kita tidak boleh makan ini.
Tidak apa-apa Ibu, tidak apa, santai aja. Oke. Kemudian anak-anak diminta mengurutkan berdasarkan barang terbanyak. Mereka mengurutkan karena di sini tertulis di sini garam terbanyaknya apa, sehingga anak-anak tahu, oh ini makanan yang paling asin, kita tidak boleh banyak-banyak makan ini. Nah, kemarin seluruh peserta diminta untuk ke supermarket membeli sesuai mereka favorit foodnya apa. Dalam materi itu mereka disuruh membandingkan. Ternyata makanan yang anak-anak sukai, anak-anak kecil, Pocky, itu kan enak tuh, kan kecil, enak bisa. Ternyata tuh paling banyak gulanya Bapak Ibu, luar biasa. Oh itu ya numerasinya. Nah ini anak-anak bisa nih belajar nih, untuk dibajarkan di kelas Bapak Ibu. Iya, panjang-panjang, bukan itu memang ada cepatnya Ibu. Iya, luar biasa Bu Umi, pasti Hira juga suka. Oke. Selanjutnya di segmen yang ketiga Bapak Ibu, numerasi lintas kurikulum. Nah ini kita akan belajar ada numerasi apa sih pada mapel lain selain matematika. Yang pertama di mapel seni. Ini contoh numerasinya. Mereka akan belajar tentang pola dan barisan. Pola ya. Kemudian mereka bisa juga belajar tentang kecepatan pengukuran dan bentuk ukuran, dimensi, dan perspektif. Kemarin kalau nggak salah saya di kelasnya Ibu Lili. Nah di kelasnya Ibu Lili, anak-anak 5B belajar membuat apa Bu itu Bu? Anyaman. Itu kan pola. Masuk, keluar, atau keluar, masuk, keluar, kan pola. Vector. Nah, itu numerasi ternyata. Terima kasih Bu Lili sudah mengajarkan, luar biasa. Oke, selanjutnya pada pelajaran IPA, Natural Science. Anak-anak, numerasinya apa sih di IPA? Ono nggak yo numerasi ini? Yuk kita lihat bersama-sama, ada nggak sih? Oke, coba sih. Yang pertama, anak-anak bisa melakukan pengukuran perbedaan suhu dalam perubahan wujud benda. Kemarin di kelasnya Pak Kusuma dan Bu Tika, anak-anak belajar membuat lilin, perubahan wujud benda, mengukur berapa suhu lilin ketika sebelum dipanaskan, berapa suhu lilin ketika sudah dipanaskan menggunakan termometer. Mereka menulis, oh ini suhunya ya, itu numerasi ternyata. Luar biasa ya. Yang kedua, mengukur tinggi tanaman dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh. Oke, baik. Yang ketiga, mengidentifikasi pola di alam, perilaku, menggunakan rumus dan perhitungan. Nah ini di kelasnya Ibu Ana Mufidah dan Sulismi. Gaya sama dengan massa dikali percepatan, itu kan pola di alam. Kemudian berat sama dengan massa dikali gaya gravitasi. Anak-anak disuruh menghitung, mengkalikan. Nah itu anak-anak mulai melakukan pengukuran dan pola-pola dalam matematika seperti perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya pada materi PJOK ada numerasi pada penomoran, pola urutan dalam aktivitas fisik, kemudian pemahaman tentang hubungan antara waktu, ruang, dan jarak untuk menganalisis pencapaian fisik, kemudian menafsirkan tabel komposisi gizi makanan yang kemarin kita sudah belajar di sana, kemudian menggunakan stopwatch, ukuran waktu untuk menghitung detak jantung, kemudian merepresentasikan dalam bentuk tabel dan grafik. Ini merupakan numerasi pada materi PJOK. Selanjutnya pada social science, anak-anak numerasinya gimana? Bisa dengan menggunakan dan memahami konsep waktu, WIB, WITA, WIT, kemudian pola, lokasi, dan kemampuan spasial dalam membuat dan memahami peta. Peta, jarak, skala, jarak sebenarnya. Yang kedua,
mengumpulkan dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan sosial. Dalam bahasa Indonesia, oh ada numerasinya ternyata. Apa? Menggunakan grafik dan tabel pada presentasi. Anak-anak belajar membuat infografis dan mempresentasikannya, itu ternyata juga numerasi. Kemudian dalam Pancasila, merepresentasikan luas negara-negara anggota ASEAN. Mana sih negara yang paling luas? Mana sih negara yang paling luas perairannya? Mana sih negara yang paling luas daerah daratannya? Seperti itu. Kemudian ada English. English di sini ada comparison degree, perbandingan. Ini lebih besar dari, lebih panjang dari, larger than, bigger than, ya. Semut dan gajah, mana yang lebih kecil, lebih besar, perbandingan. Itu numerasi. Time. Yes, Miss. Time. Oke. Waktu. Waktu. Berapa lama sih Bu Yuli belajar? Berapa lama Bu Tika mengajar? Nah, itu kan time, ya. Itu juga perbandingan waktu. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita ada di segmen terakhir dan saya di sini membutuhkan partisipasi Bapak Ibu sekalian tentang miskonsepsi numerasi. Baik, yang pertama, numerasi adalah matematika. Kira-kira benar atau hoax ya? Oke, siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Menurut saya numerasi adalah matematika adalah hoax. Karena numerasi seperti yang dijelaskan tadi bahwa numerasi ada di semua mata pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam tabel angsuran juga ada. Terima kasih. Terima kasih Bu Liling, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Liling. Oke. Baik Bapak Ibu, yang kedua, numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung. Kira-kira benar atau hoax ya? Oke, silakan. Oh, menurut saya numerasi bukan hanya merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi itu saja, tapi juga berhubungan dengan spasial, sains, dan perbandingan. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Terima kasih yang meriah untuk Bapak. Numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika. Ini benar atau hoax ya? Dari apa yang disampaikan, ada pernyataan tentang numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika. Menurut saya tidak hanya tanggung jawab guru matematika saja, karena di dalam numerasi juga melingkupi ilmu-ilmu yang lain, sehingga semua guru bertanggung jawab untuk kegiatan numerasi ini. Terima kasih Bumi, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Umi. Oke, selanjutnya dibutuhkan mata pelajaran atau kelas khusus untuk belajar numerasi. Benar atau hoax ya? Baiklah, terima kasih Bunia. Waktunya, menurut saya tidak benar. Numerasi ada di semua mata pelajaran, tidak melulu hanya di matematika saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno, luar biasa, bertepuk tangan. Ya, selanjutnya, numerasi identik dengan soal cerita. Benar atau hoax ya? Numerasi identik dengan soal cerita, itu hoax. Karena numerasi itu ada di semua mata pelajaran dan bukan hanya mengenai soal cerita saja. Terima kasih Bu Ana, beri tepuk tangan. Yang terakhir, nomor 6, karena numerasi adalah kemampuan dasar, maka hanya dikembangkan di jenjang pendidikan dasar. Benar atau hoax ya? Oke, silahkan yuk. Ya, terima kasih Bunia atas waktunya. Saya kira numerasi itu tidak hanya dikembangkan di jenjang pendidikan dasar saja. SMP, SMA, bahkan perkuliahan juga sudah mengembangkan numerasi. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Bu Fitri, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, dari diskusi kita hari ini mengenai numerasi, miskonsepsi numerasi maupun numerasi lintas kurikulum, silahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apabila tidak ada, terima kasih banyak atas waktunya telah hadir di acara ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.